An-Nabawi. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Salam Serengat, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Salam Serengat, serta siswa-siswi SD Salam Serengat yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tak terhingga. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah kebenaran kepada umat manusia. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk saling mengingatkan dan menasihati dalam hal kebaikan. Topik kultum hari ini adalah tentang ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Pentingnya ikhlas dalam beramal. Nah, ada yang tahu kenapa ketika kita beramal kita itu harus ikhlas? Siapa yang tahu? Kenapa ketika kita beramal kita itu harus ikhlas? Karena yang menjadi syarat diterimanya amal kita salah satunya adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang artinya, dan tidak ada satu perkara ketika kita beramal diterima oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan. Pentingnya sikap ikhlas, karena semakin kita ikhlas, semakin kita mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Semakin kita ikhlas, semakin nikmat ibadah yang kita hadirkan. Apa itu arti ikhlas? Dari tadi membahas ikhlas. Artinya ikhlas sendiri itu apa? Ikhlas adalah menyandarkan dan mengerjakan segala sesuatu karena Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah. Itulah artinya ikhlas. Ciri-ciri ikhlas yang pertama ada melakukan amal tanpa mengharapkan pujian manusia. Nah, jadi ketika kita beramal, kita tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain, dari teman, dari tetangga. Contoh misalnya, rakbir pada hari Jumat mau Jumatan, kebetulan di sampingnya Rabe ada Pak Tain. Terus dalam hatinya Rabe bilang gini, teh mumpung ini Pak Tain di sampingku, aku harus nyumbang kota amal 100.000. Dan dikira Pak Tain, aku orang yang dermawan, aku orang yang sregep beramal. Nggak boleh ya Bil ya. Jadi ketika kita beramal, kita nggak boleh mengharapkan pujian dari orang lain. Ciri yang kedua apa? Melakukan amal dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beramal, kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan semata-mata mencari
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri yang ketiga, tidak merasa bangga dengan amal yang diniatkan. Kita, maksudnya kita tidak boleh merasa sombong dan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Itulah ciri-ciri ikhlas. Orang yang menghadirkan keikhlasan dalam hatinya, ada 3 poin yang perlu dihadirkan. Yang pertama apa? Orang yang ikhlas itu lakukan semua kebaikan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diapresiasi, bukan. Itu hanya bonus saja. Misal ada yang memuji, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Orang yang ikhlas itu akan bisa istiqomah dalam beramal. Orang yang ikhlas cenderung akan sungguh-sungguh dalam beramal. Karena apa? Karena dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Semua yang dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan karena Allah. Jadi 3L. Lakukan semua karena Allah, lanjutkan semua kebaikan karena Allah, dan lupakan semua kebaikan karena Allah. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, kita diajarkan menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Kenapa dia kok diajarkan menjadi orang yang ikhlas kita? Karena kalau kita tidak ikhlas, kita lelah, capek. Lelah kenapa, Bu? Lelah nunggu dipuji-puji dulu, nunggu disanjung-sanjung dulu baru bergerak. Kalau nggak ada yang memuji-muji, kita sedih, kita kecewa, capek, lelah. Tapi kalau kita melakukannya semua karena Allah, ringan kita. Kenapa? Karena kita tahu sama yang mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya kebaikan sebiji zarah pun Allah akan balas. Jadi ketika kita sedekah misalnya, kita sedekah nunggu dipuji-puji dulu, nunggu dihormati dulu. Nanti kalau ada orang yang kita bantu ternyata orang itu lupa. Kadang ada orang yang kita bantu dia lupa. Kadang ada orang yang kita tolong dia justru nggak ingat akan kebaikan kita. Yang nggak masalah. Semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha membalas setiap apa yang kita lakukan. Pesan terakhirnya, belajarlah ikhlas dari surah Al-Ikhlas. Namanya surah Ikhlas, tetapi tidak ada kata-kata ikhlas. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu ada di hati, bukan di lisan, tapi di hati. Semakin kita ikhlas, hati kita semakin bersih, hati kita semakin bening, dan mulut kita tidak menyuarakan kalau kita itu ikhlas. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini dilandasi oleh keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu bisa istiqomah dalam beramal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum